mulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari akhlak tercela. Sebelumnya ada yang tahu apa itu dari akhlak tercela? Akhlaknya bersifat buruk, Pak. Oke, akhlak yang bersifat buruk. Ada lagi? Tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah. Oke, tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah. Tadi benar yang dikatakan oleh teman-teman tadi bahwa sifat tercela adalah akhlak yang buruk atau akhlak tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, apa aja sih contoh dari akhlak tercela yang kita tahu? Menggibah, Gibah, ada lagi? menghasut, Menghasut, sombong, sombong. iya, Kemudian ria, nah benar sekali dikatakan teman-teman bahwasanya semua yang dikatakan teman-teman tadi adalah tercela. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kita pada pagi hari ini adalah mengenai tentang takabur. Teman-teman udah ada pernah dengar istilah takabur? Sombong. sering merendahkan orang lain. Iya. Takabur jika kita lihat dari segi bahasa Ya. masih ada. Nah teman-teman, kalau kita lihat dari segi bahasa, takabur artinya adalah sombong dan secara istilah takabur adalah sikap berbangga diri dan beranggapan dirinya lebih baik dari orang lain. Gimana menurut teman-teman? Kalau menurut teman-teman, apakah sikap takabur ini baik? Tidak, tentunya ya. Karena sikap takabur adalah sikap tercela. Nah teman-teman, dari takabur ini tadi banyak bahaya atau kita mulai dari sisi yang terlebih dahulu ya kayaknya teman-teman ya. Jadi takabur ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, suka memuji diri sendiri. Ada nggak sih teman-teman di sini yang suka memuji diri sendiri? Ada. Gimana sih contohnya? Merasa paling pintar, Merasa paling pintar, merasa paling cantik, itu termasuk ke dalam takabur. Itu adalah salah satu ciri dari takabur. Kemudian juga ada suka merendahkan orang lain. Gimana contohnya merendahkan orang lain? Nah, merasa dirinya lebih pintar dan merendahkan orang lain. Dia menganggap orang lain itu tidak sepintar dirinya. Itu termasuk dari takabur juga teman-teman. Dan juga ada sikap suka mencela dan membesarkan kesalahan orang lain. Jadi orang yang bersifat takabur itu suka membesarkan suatu masalah teman-teman. Itu juga termasuk dalam takabur. Dan juga apa aja sih dari takabur ini yang dapat
kita petik atau bahaya terlebih dahulu dari sikap takabur? Ada yang tahu bahaya dari sikap takabur apa? Tidak disenangi orang lain. Kemudian Benci Allah. Ya, masuk neraka, Pak. disenangi orang lain. Kemudian apa lagi? Masuk neraka. Tadi ada yang masuk neraka. Iya. Nah, kemudian Hubungan dengan orang lain tidak harmonis. hubungan dengan orang lain tidak harmonis. Dijauhi oleh orang lain. Ya sampai tidak disenangi. Orang menyenangi saja, tidak dijauhkan. Kemudian apa lagi? Aku jadi ganggu setan, Pak. Kemudian diganggu, Setan. kemudian digoda. Ya, kemudian digoda setan. Kemudian apa lagi? Jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Ya, aku belum sempat makan. Ada lagi? Tidak dikawani. Tidak dikawani, benar. Jadi temannya orang lain. Nah, benar sekali yang dikatakan oleh teman-teman tadi, bahwasanya ketika kita melakukan atau sikap takabur, maka akan menyebabkan dampaknya terhadap diri sendiri. Yakni apa saja? Disenangi orang lain, bisa masuk neraka, kemudian hubungan dengan orang lain tidak harmonis, mudah digoda oleh setan, jauh dari Allah, tidak ditemani oleh orang lain. Jika teman-teman melakukan sikap takabur, inilah dampak yang akan teman-teman dapatkan. Dan bagaimana sih kalau menurut teman-teman nih, bagaimana sih untuk mengatasi sikap takabur, atau gimana caranya teman-teman untuk menghindari dari sikap takabur? Ada yang mau kasih tanggapan? Lebih sadar diri. Sadar diri, kemudian lebih dekat kepada Allah. Ada lagi? Belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman juga bisa. Kemudian Tidur. Berlatih rasa syukur. Ya, berlatih untuk bersyukur. Kemudian apa lagi? Apa? Berkomunikasi dengan hormat. Berkomunikasi dengan hormat boleh. Dan salah satu cara untuk mengatasi sikap takabur adalah teman-teman melihat dari orang lain. Teman-teman bisa melihat seperti contohnya melihat pengemis, teman-teman. Ketika teman-teman melihat pengemis, teman-teman akan merasa bahwa diri teman-teman itu, oh, diri saya sudah cukup nih. Gimana sih? Kita akan merasa hidup kita ini lebih cukup gitu kan. Dan jadi diri kita lebih bersyukur kan. Kalau kita sudah menyadari bahwa oh, orang-orang seperti itu kurang beruntung, tidak seperti saya begitu kan. Nah, jadi teman-teman, benar juga yang kata teman-teman tadi, bahwasanya kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan juga apalagi tadi belajar dari pengalaman juga bisa. Nah, apalagi nih teman-teman, kira-kira tentang takabur yang masih teman-teman ragukan? Ada yang mau bertanya? Ya, boleh Dani. Baik, saya ingin bertanya mengenai sikap takabur. Apa sih pemicu utama munculnya sikap takabur pada diri manusia? Baik. Nah, pemicu utama dari sikap takabur adalah yang bisa menjadi pemicu dari takabur adalah contohnya Nah, teman-teman, ada hal-hal yang memicu terjadi
terjadinya takabur. Contohnya adalah kecerdasan dari ilmu pengetahuan. Dengan adanya kecerdasan ilmu pengetahuan yang lebih, nantinya akan menyebabkan yang namanya sikap takabur tadi, karena dirinya merasa lebih berpintar daripada orang lain. Dan juga yang kedua adalah harta kekayaan, dimana ketika kita memiliki harta kekayaan, kita akan lebih mudah untuk merendahkan orang lain. Karena mengapa? Karena kita sudah merasa bahwa kita sudah punya cukup harta. Dan juga teman-teman, kecantikan, ketampanan juga bisa menjadi pemicu dari sikap takabur. Contohnya ketika kita mempunyai wajah yang lebih cantik dan mempunyai wajah tampan, tentu kita merasa bahwa diri kita ini lebih bagus daripada orang lain, dan itu bisa memicu terjadinya sikap takabur. Gitu deh. Gimana Denny, sudah paham? Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Nah, teman-teman, boleh teman-teman tulis di buku tulis teman-teman. Ini ada salah satu hadis dari sikap takabur. Silakan teman-teman, langsung boleh ditulis. Nah, teman-teman bisa dilihat Bapak tulis. Di sini ada sebuah hadis tentang sikap takabur. Bisa dibaca sama-sama. An Abdillah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Rawahu Muslim. Nah, teman-teman, mana sanadnya? Rasulullah alaihi wasallam. Ya,
Nah, kalau perawinya saya sama. Jadi an sampai wasawat ini adalah sanad atau saudara. Kemudian dari sini sampai ke sini ini artinya adalah matan atau isi dari hadis. Kemudian rawahul Muslim adalah orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi hadis tersebut hadis ini mengatakan bahwa la yadkhulul jannah. La artinya tidak. Yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Orang-orang yang dalam hatinya terdapat walaupun sebesar biji zarah. Jadi hadis ini menegaskan bahwa walaupun sebesar biji zarah kita tidak boleh mempunyai sikap sombong atau takabur. Karena apa? Karena tadi dampaknya sangat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah teman-teman, dapat kita petik hikmahnya bahwa sikap takabur adalah sikap sombong atau sikap angkuh. Tentunya adalah termasuk salah satu sikap tercela. Nah, apa ada yang mau bertanya lagi mengenai hadis ini? Cukup ini Pak. Sudah cukup? Yang lain? Mungkin ada pertanyaan lain mengenai materi kita hari ini? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Masih? Apa tuh? Izin Pak bertanya. Ya. Misalnya kita punya teman, jadi dia itu orangnya takabur atau sering membanggakan dirinya. Ya. Jadi bagaimana cara kita sebagai temannya menanggapi teman kita tersebut? Iya. Tadi Nasa mengatakan gimana kalau ada teman kita yang melakukan atau yang tidak sengaja mungkin melakukan sikap takabur atau beliau belum tahu mengenai sikap takabur ini. Jadi yang harus kita lakukan sebagai teman tentunya menasihati terlebih dahulu bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang tercela, bahwa perbuatan tidak baik untuk dilakukan. Nah cara kita menasihatinya tentu dengan cara yang lemah lembut dan baik agar tidak menyinggung perasaan dari si teman itu. Jadi teman-teman itulah yang kita lakukan sebagai teman, karena kita sebagai teman adalah tentunya menasihati sesama teman untuk nantinya akan apa? Akan lebih baik dari hubungan pertemanan kita kepada beliau dan juga memperbaiki diri kita sendiri. Jadi itulah yang dapat kita lakukan sebagai teman untuk menasihati atau menasihati lah untuk dari sikap takabur ini sendiri. Gimana, masih ada lagi? Sudah cukup ya. Jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa sikap takabur ini adalah sikap sombong atau angkuh. Jadi ini adalah salah satu sifat tercela. Jika kita lakukan maka kita akan mendapatkan dosa. Sesuai dengan hadis yang telah dijelaskan di depan bahwasanya walaupun sebesar biji zarah, jika di dalam hatinya terdapat sikap takabur maka tidak akan masuk surga. Berarti masuk ke neraka. Baik, mungkin cukup sekian materi kita pada hari ini, dan teman-teman kita sama-sama memperbaiki diri sendiri, sama-sama untuk menghindari dari sifat takabur ini. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kita tutup dengan doa. Silakan kepada Allah untuk memimpin doa kembali dan langsung kita tutup. Baik, kawan-kawan, berakhirlah acara kita pada hari ini. Ada baiknya kita membaca doa. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.